Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamati wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang semoga Allah selalu merahmati, memberkahi dan juga menjaga kita semuanya. Alhamdulillah pada malam ini Allah memudahkan kita untuk bisa bersama-sama belajar dalam rangka mempersiapkan diri kita untuk menghadapi dan menyambut bulan yang mulia, tamu agung, tamu yang ditunggu-tunggu. Dan kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur yang telah Allah berikan pada kita, sehingga dengan semua nikmat tadi kita diberi kesempatan untuk insya Allah nanti menikmati lezatnya bertaat, lezatnya beribadah di bulan Ramadan tahun ini. Hadirin sekalian, ya semoga Allah memuliakan kita semuanya. Nikmat-nikmat yang datangnya dari Allah tak berbatas. Semua nikmat yang datangnya dari Allah tak terhingga dan sifatnya terus-menerus berkelanjutan. Dan ketahuilah bahwasanya nikmat yang terbesar, nikmat yang tak terhingga tersebut, yang paling utama, yang paling hakiki adalah nikmat manisnya iman, kelezatan iman, yang semoga Allah mengokohkan nikmat itu pada kita semuanya. Alhamdulillah, bagian besar dari kita, hampir semuanya dari kita telah menikmati nikmatnya beribadah, berumrah. Semoga Allah memberikan kesempatan lagi rizki pada kita dan juga kesempatan umur dan kesehatan sehingga kerinduan untuk bisa berumrah bisa tertunaikan kembali. Hadirin sekalian, semoga Allah memuliakan kita semuanya. Berbicara tentang bersiap diri menyambut Ramadan yang dinanti adalah sebuah hal yang memang harus kita siapkan sebagai seorang muslim, seorang mukmin, yang mana Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Khitab bagi orang yang beriman, karena memang mukmin, orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia dan seluruh isinya, semua kenikmatan dunia, baik itu hartanya kah, baik itu kemilau dari semua keindahan yang diinginkanlah di dunia ini, semua kenikmatan di dunia ini Allah berikan bukan hanya kepada orang-orang yang beriman saja, tapi juga Allah berikan pada orang-orang yang tidak beriman. Sebagaimana kita nukil perkataan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, "Innallaha yu'ti ad-dunya may yuhib wa man lam yuhib." Innallaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhib.
Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini dan semua kenikmatan yang ada kepada orang-orang yang Allah cintai dan juga kepada orang-orang yang tidak Allah cintai. Orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar pada Allah, orang non-muslim, orang-orang yang berbuat syirik, juga sebagian besar mereka merasakan nikmatnya dunia ini. Oleh karena itu, kata Abdullah bin Mas'ud, memang dunia ini diberikan oleh Allah kepada yang Allah cintai ataupun kepada yang tidak Allah cintai. Tapi ada satu hal indah di akhir perkataan beliau. Wala yu'til iman illa may yuhib. Tetapi Allah tidak memberikan iman, hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Berarti kalau ada sesuatu yang diberikan khusus hanya pada sebagian tertentu saja, maka ini adalah sebuah pemberian yang spesial, pemberian yang luar biasa, pemberian yang sangat dahsyat. Dan Allah berikan pemberian yang dahsyat tadi hanya kepada orang-orang yang beriman. Allah berikan nikmat iman kepada kita semuanya. Oleh karena itu dengan iman kita menyambut seruan kewajiban untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Perkataan Ibnu Mas'ud tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, dan inilah yang disebut dengan nikmat hakiki. Nikmat hakiki. Kalau berbicara tentang nikmat, maka urutan pertama dari pembicaraan tentang nikmat yaitu nikmat hakikiyah, yaitu nikmat tentang diberikannya iman pada kita semua. Semoga Allah mengokohkan iman dan kenikmatan tersebut di dalam diri kita semuanya. Hadirin sekalian yang semoga Allah memuliakan kita semuanya, berbicara tentang iman dan nikmat hakiki juga dijelaskan di dalam fatwa Mukhtasar Fatwa Misriyah, dikatakan bahwasanya al-in'am bid-din min fi'lil ma'murat wa tarkul mahdhurat wa tahdhul mahdhurat fa huwa al-khairu kulluh wa huwa ni'mah haqiqiyyah, ni'matun mutlaqatun, ni'matun muttasilun bi sa'adatil abadi. Dijelaskan bahwasanya iman, kenikmatan dalam beragama, keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan yang hakiki. Kenikmatan untuk mengerjakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ini semua adalah kebaikan yang menyeluruh, yang mana ulama tadi menjelaskan dan menekankan inilah yang disebut dengan nikmat hakiki atau nikmat mutlak, nikmat yang berkaitan dengan kebahagiaan abadi kita. Oleh karena itu hadirin sekalian, nikmat-nikmat ini telah Allah berikan pada kita. Maka wajib bagi kita untuk selalu mensyukurinya dengan mengisinya kenikmatan dan modal tadi, modal umur kita, modal sehat kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tahu berterima kasih, orang yang tahu bersyukur pada Allah akan menggunakan semua kenikmatan tadi sesuai dengan yang keinginan pemberi nikmat, yaitu Allah. Allah menginginkan kita yang diberi nikmat agar menggunakannya dalam rangka ketaatan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketika umur kita panjang, termasuk ketika fisik kita sehat. Maka ketahuilah bahwasanya nikmat panjang umur dan nikmat sehat ini nikmat yang luar biasa sampai kita sampai umur kita di bulan Ramadan tahun ini, bulan ampunan, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Panjang umur seseorang dan jika diisi dengan ketaatan kebaikan, ini adalah ciri-ciri dari baiknya keadaan seseorang. Sebagaimana sahabat Abdurrahman dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dari ayahnya Abdurrahman bin Abi Bakrah, sahabat Nabi Abi Bakrah, beliau mengatakan bahwasanya ada laki-laki yang bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi khairun?" Wahai Rasulullah, manusia seperti apakah yang disebut dengan manusia yang paling baik itu? Maka Rasulullah mengatakan, qal man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Ciri orang yang terbaik, orang yang baik itu cirinya adalah
Allah panjangkan umurnya, dan panjang umurnya tersebut diisi dengan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Panjang umurnya, baik amalnya. Dan juga ditanya juga kepada beliau, qal fa ayyin nasi syarrun, dan manusia seperti apa yang paling jelek? Beliau mengatakan, man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Itu yang panjang umurnya tapi amalnya tidak baik. Umur yang panjang tadi sayang diisi dengan hal yang tidak berisi ibadah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, semoga Allah memuliakan kita semuanya. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sampainya umur kita ke bulan Ramadan ini, sehingga hadis-hadis yang tadi kami jelaskan termasuk di riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah bersabda, ala unabbiukum bi khairikum, maukah aku kabarkan tentang siapa yang paling terbaik di antara kalian? Maka Rasulullah menjawab, kata beliau, khiyarukum atwalukum a'maran wa ahsanukum a'malan, yaitu yang panjang umurnya dan baik amalnya. Di sini riwayat Ibnu Hibban dan juga Imam Baihaqi di dalam Sahih Targhib wa Tarhib, Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah taala. Kemudian juga gambaran ada hadis yang berkaitan dengan ada dua orang disebutkan dari suku Badi, yaitu salah satu dari suku Quda'ah, yang mana kisah dua bersaudara yang masuk Islam bersama-sama. Lalu keduanya meraih husnul khatimah. Namun berbeda derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hadisnya panjang, tidak akan saya bacakan. Saya akan langsung intinya saja dari hadis ini. Bahwasanya dari dua orang sahabat yang mulia ini, Rasulullah SAW menjelaskan di hadis ini dari Talhah bin Ubaidillah bahwa dua laki-laki dari suku Bali ini datang pada Rasulullah SAW dan keduanya masuk Islam bersama-sama. Kemudian mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari dua orang ini, satu orang mati dalam peperangan atau mati syahid dalam peperangan tersebut. Sedangkan satu yang lainnya wafatnya lebih akhir, setahun kemudian, tapi bukan di dalam peperangan. Wafatnya di atas tempat tidurnya. Kemudian sahabat Talha ini berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku bermimpi ketika aku sedang berada di pintu surga, aku melihat kedua orang tersebut. Tiba-tiba ada seorang yang keluar dari surga, lalu mengizinkan orang yang mati terakhir, maksudnya dari dua orang tadi, yang wafat setahun kemudian di atas tempat tidurnya, itu dipersilahkan untuk masuk lebih dulu ke dalam surga. Ini menunjukkan keutamaan dari orang yang wafatnya lebih lambat setahun kemudian, walaupun dia wafat di atas tempat tidurnya. Padahal yang wafat dalam jihad fisabilillah yang pertama, justru yang masuk ke dalam surga yang lebih utama yang wafat setahun kemudian dan wafatnya di atas tempat tidurnya, tidak berdarah-darah dalam jihad fisabilillah. Kemudian dia menemui sahabat Talha dan berkata, kembalilah karena sesungguhnya waktumu belum datang. Ya, karena Talha bin Ubaidillah beliau masih hidup pada saat itu. Kemudian beliau besoknya menceritakan pada Rasulullah dan menyampaikan cerita itu pada Rasulullah, dan heran, sahabat Talha heran, mengapa orang yang kedua yang wafat setahun kemudian itu kok lebih utama, lebih masuk ke surga, lebih utama, lebih masuk duluan ke dalam surganya, menunjukkan derajatnya lebih tinggi dibanding dengan yang pertama, pernah meninggalnya dalam jihad dan Allah, berjihad dan Allah, berperang di jalan Allah. Kemudian keheranan tadi dijawab oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, beliau mengatakan kepada Talha bin Ubaidillah, bukankah dia itu orang yang wafat setahun kemudian, dia Allah berikan kesempatan hidup setahun. Kata Talha, iya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan bukankah ketika Allah berikan kesempatan setahun itu, isi umur yang setahun itu dengan melakukan banyak sholat. Kemudian dia juga mendapati bulan Ramadan. Dia mendapati bulan
Ramadan. Jadi punya kesempatan untuk beribadah Ramadan karena dia masih hidup. Adapun tadi yang satunya lagi sudah wafat duluan. Kemudian dia pun banyak melakukan sholat, banyak sujud dalam setahun. Maka Talha menjawab, iya Rasulullah, memang seperti itu. Maka ketahuilah wahai Talha, jarak keutamaan derajat antara orang yang pertama dan orang yang masih diberi kesempatan umur setahun dengan dia mengisinya dengan berpuasa di bulan Ramadan, sholat, dan berbagai macam varian ketaatan lainnya, itu keutamaannya jaraknya sampai lebih jauh, jarak keduanya lebih jauh dari jarak antara langit dan bumi. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. Ini menjelaskan hadirin sekalian bahwasanya kesempatan umur kita ketika Allah berikan nanti kesempatan masuk bulan Ramadan, ini kesempatan yang bukan kecil, bukan kesempatan yang remeh, bukan kesempatan yang disia-siakan. Manfaatkan betul umur kita, Allah sampaikan di Ramadan tahun ini, dan kita punya potensi besar, diampuni dosa-dosa kita, dinaikkan derajat kita, dan juga ditambahkan berbagai macam kebaikan untuk kita. Inilah dahsyatnya umur kita sampai ke bulan Ramadan, dan semoga Allah memberikan pada kita kenikmatan tersebut, ya Bapak Ibu sekalian, diberikan kesehatan, penjagaan sehingga sampai umur kita di bulan Ramadan. Bahkan ulama zaman dahulu, waqad warada an ba'd salaf annahum kanu yad'una Allah 6 ashhur yuballighuhum Ramadan. Para ulama zaman dahulu, mereka itu sampai berdoa 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, minta terus kepada Allah, rindu agar sampai umurnya ke bulan Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Maka pertanyaan bagi kita, ya, kalau kita terluput meminta kepada Allah agar sampai umur kita ke bulan Ramadan tahun ini, 6 bulan sebelumnya, kita baru tahu ilmunya sekarang misalnya, oh ternyata kita harus berdoa 6 bulan sebelumnya, kita tinggal sisa beberapa hari lagi, maka belumlah terlambat untuk kita mohon pada Allah agar umur kita sampai ke bulan Ramadan tahun ini. Dan ulama zaman dahulu itu summa yad'una khamsata ashhur ba'da hatta yataqabbal minhum. Kemudian setelah selesai bulan Ramadan, para ulama zaman dahulu terus lagi berdoa pada Allah agar diterima amalan di bulan Ramadan tersebut. 6 bulan sebelum Ramadan berdoa agar sampai minta agar umurnya sampai ke bulan Ramadan, dan setelah itu minta 5 bulan setelahnya agar diterima amal-amal di bulan Ramadan tahun ini insyaallah. Bapak Ibu sekalian, ya semoga Allah menjaga kita, merahmati kita semuanya. Karena itu wajib bagi kita untuk rindu, ya kemudian kita ingin betul-betul sampai umur kita di bulan Ramadan. Kita sambut Ramadan sebagai tamu agung kita. Kita betul-betul persiapkan. Dan yang perlu kita luruskan, Ramadan bukan hanya sekedar mempersiapkan berbagai varian menu makanan, varian menu minuman, bukan hanya untuk menikmati acara varian di televisi, di media sosial dan sebagainya. Bukan itu. Yang paling utama adalah kita berusaha agar tercapai dari target tujuan pelaksanaan ibadah bulan Ramadan. Itu tercapai ketakwaan, kenikmatan takwa, dan juga kita menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan perbaikan bagi kita. Jika di sebelum bulan Ramadan banyak dosa-dosa yang disebabkan oleh mata kita, karena kita melihat hal yang diharamkan, misalnya tidak sengaja melalui handphone kah, atau di jalanan, maka di bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk memanage pandangan-pandangan kita, menjaga pandangan-pandangan kita. Jangan sampai mata kita tergolong menjadi khainatul a'yun, mata-mata yang khianat, yang kita menyangka bahwa Allah tidak tahu, padahal Allah Maha tahu apa yang dipandang oleh mata, oleh pandangan-pandangan kita. Maka di bulan Ramadan ini jaga pandangan kita, baik dalam melihat di media sosial, handphone dan lain sebagainya, ataupun di televisi. Jaga betul pandangan-pandangan kita sehingga itu akan menjaga kebersihan hati-hati kita. Hadirin sekalian, semoga Allah memulihkan kita semuanya sesuai dengan materi pada malam ini, bahwasanya judulnya bersiap diri menyambut Ramadan yang dinanti. Berarti poin yang pertama yang akan kita bahas adalah bersiap-siaplah, siapkan diri kita sematang mungkin
Apabila kita ingin melakukan sebuah perjalanan, misalnya kita akan menghadapi ujian sekolah lah, ujian kuliah lah, ujian sertifikasi kerja lah, apapun sebuah momen-momen yang kita harapkan kedatangannya, maka pastilah kita akan selalu mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Maka persiapan ini hal yang memang menentukan seseorang dalam hal kualitas ketika mengerjakan hal yang dinanti tadi. Kita bersiap untuk ujian misalnya. Ketika ujian kita akan lebih siap dan lebih siap mental kita untuk menghadapinya. Dan diharapkan, dimungkinkan hasilnya juga berpotensi lebih baik. Demikian juga dengan Ramadan ini. Sebuah momen yang luar biasa dahsyatnya, maka kita harus betul-betul persiapkan sebaik-baiknya. Fisik kita, ilmu kita, pembiasaan kita sebelum datang bulan Ramadan, sehingga tidak kaget lagi ketika masuk bulan Ramadan. Apa poin-poin yang harus kita siapkan? Yang pertama adalah wajib kita menata hati kita agar tumbuh rasa gembira dan bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Bukan menjadikan bulan Ramadan ini bulan yang dirasa berat lah, dirasa tidak bebas lah, dan lain sebagainya. Tapi tumbuhkan dalam hati ini kebahagiaan, kegembiraan dengan datangnya bulan Ramadan. Karena jika kita analisa, kita renungi, kita tadaburi, memang seharusnya kita bahagia dan gembira. Karena di bulan ini, kapan lagi kesempatan sangat terbuka lebar, diampuninya dosa-dosa kita, dilipat gandakannya sampai tatar hingga dari semua kebaikan-kebaikan kita, yang mungkin kesempatan ini tidak akan datang untuk yang kedua kalinya. Maka jangan disia-siakan. Oleh karena itu, salah satu modal yang pertama yang wajib kita tanamkan dalam hati kita, gembiralah, bahagialah dengan akan datangnya bulan Ramadan ini. Bahagia dan gembiralah bahwasanya dikabari pintu surga dibuka pada bulan ini, pintu-pintu neraka ditutup. Bahkan disebut dengan syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Oleh karena itu, dalam hadis dijelaskan berhubungan dengan pengharapan, kebahagiaan, kegembiraan pada bulan Ramadan, dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang dia berpuasa di bulan Ramadan, imanan, yang dipenuhi hatinya dengan rasa iman atas kewajiban berpuasa ini, wahtisaban, dan juga mengharapkan pahala dari Allah. Tidaklah mungkin orang yang mengharapkan sesuatu dia tidak bersemangat untuk melakukan hal yang diharapkan tadi. Maka di bulan Ramadan, siapa saja yang ihtisab, dia mengharapkan ganjaran pahala dari Allah, maka balasan bagi orang-orang ini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis ini hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Syarah dari hadis riwayat Bukhari, syarah terbaik diantaranya Fathul Bari, kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menjelaskan hadis ini, al-murad bil iman, yang dimaksud dengan iman tadi adalah i'tiqad bi fardiyati shaum, atau keyakinan atas wajibnya puasa Ramadan. Bukankah banyak orang-orang yang sekarang, sebagian orang walaupun dia muslim, tapi meremehkan kewajiban berpuasa. Santai saja, misalnya nggak wajib, kadang buka sengaja di bulan Ramadan, tidak berpuasa. Yang lebih menyedihkan lagi, anak-anak muda tidak berpuasa, karena mereka harapkan nanti generasi ke depan. Kemudian kata Ibnu Hajar, adapun ihtisab adalah talabul al-thawab min Allah Ta'ala, yang disebut dengan al-ihtisab adalah pencarian atau mencari pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata juga Imam Al-Khattabi, disebut dengan ihtisaban ay azimah, tekad yang kuat. Bahwa
wa huwa yasmahu ala ma'na ar-raghbah fi thawabi tayyiban nafsuhu, yaitu dia bertekad untuk dia bersungguh-sungguh melaksanakan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan ini. Ini makna dari bahagianya kita, gembiranya kita, ya, munculkan, tumbuhkan dari kita rasa iman dan ihtisab, mengharapkan ganjaran pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sekalian, semoga Allah merahmati kita semuanya. Allah pun berfirman dalam Al-Qur'an, dalam Quran surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Maka dengan semua yang Allah karuniakan kepada kita dan juga dengan semua kasih sayangnya Allah kepada kita, maka dengan hal-hal demikian tersebut berbahagialah kita. Allah berikan kesempatan penghapusan dosa, Allah beri kesempatan kita untuk mendapatkan kenikmatan bulan Ramadan. Berbahagialah, jangan bersedih. Berbahagialah dengan semua kenikmatan, kesempatan yang telah Allah berikan pada kita ini. Kemudian ini poin yang pertama untuk mempersiapkan diri kita menghadapi bulan Ramadan. Poin yang kedua, hadirin sekalian, semoga Allah merahmati kita semuanya. Kita harus memahami tentang pahala dan juga dosa ketika orang-orang meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Adapun pahala bulan Ramadan, ya, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu amal ibni Adam lahu, semua dari amal-amal soleh seorang hamba ini pahalanya bagi mereka, illa siyam, kecuali pahala puasa. Ya, hadis ini hadis qudsi. Rasulullah SAW menukil firman Allah Subhanahu wa taala. Allah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu." Semua amal-amal saleh manusia ini bagi dia, kecuali pahala puasa. Fa innahu li wa anna azbi. Kecuali pahala puasa. Pahala puasa itu hanya untukku, kata Allah, dan aku yang khusus nanti akan membalasnya. Wasiyamu junnah, dan puasa ini adalah perisai, penghalang. Di sini dijelaskan ada kata-kata yang menarik, yaitu fa innahu li wa anna azbi. Mengapa dikhususkan bahwasanya puasa ini itu diwakili dengan kalimat wa anna, fa innahu li wa ana azbi. Puasa ini hanya untukku dan hanya aku yang akan membalasnya. Maksudnya adalah atawalla jazaahu, bahwasanya Allah yang langsung memberikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Bukankah amalan-amalan soleh yang lain pun Allah langsung berikan pahala, tapi ini pahalanya berbeda. Kalau pahala-pahala selain puasa, pahalanya adalah wa tad'ifu hasanatihi, dilipat gandakan pahalanya minimal 10 kali lipat. Sampai sabumi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Misal, seorang membaca Al-Quran, huruf alif lam mim, alifnya saja Allah lipatkan menjadi 7 kali lipat, dan Allah lipat 10 kali lipat, sampai Allah lipat kali menjadi 700 kali lipat. Ya, bi asli amsalihha ila sabumi'ati dhi'fin. Minimal setiap kebaikan itu dilipatkan 10-nya dan juga sampai 700 kebaikan. Tapi khusus bagi ibadah puasa, Allah lipatkan pahalanya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipatkan dengan lipatan yang tak terhingga. Dan hanya Allah yang tahu saking banyaknya, dahsyatnya balasan bagi orang-orang yang berpuasa. Maka motivasi mana lagi yang lebih menarik dari ini? Balasan bagi orang-orang yang betul-betul berkualitas puasa Ramadannya. Dan semoga Allah memberikan nikmat itu pada kita semuanya. Jadi sekalian, ya, semoga Allah memberikan kita semuanya. Inilah hal-hal yang menarik yang wajib kita betul-betul hidupkan. Jangan sampai bulan Ramadan kita sama dengan bulan Ramadan tahun kemarin. Harus Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Dan juga kita hadirkan kesempatan umur ini, sekali lagi tidak akan sampai datang mungkin untuk yang kedua kalinya. Jadi totalitas kita untuk meningkatkan
kualitas ibadah di bulan Ramadan adalah hal yang mutlak kita lakukan. Kemudian sebaliknya, orang-orang yang sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan, padahal badannya kuat, ya, dia masih kuat, fisiknya sangat kuat, masih muda dan sebagainya. Kemudian dia sengaja tidak berpuasa. Maka simaklah sebuah hadis. Wan Abi Umamah, dari sahabat Abi Umamah, semoga Allah meridhoi beliau. Rasulullah SAW bersabda, "Bainana ana na'im, atani rajulan." Ketika Rasulullah sedang tertidur, beliau terbangun dengan datangnya dua laki-laki. Kemudian dua laki-laki ini memegang tangan beliau dan mengajak beliau untuk naik ke sebuah gunung yang terjal. Fi jabalan wa uran. Faqala, kemudian dua laki-laki ini mengatakan kepada Rasulullah, "Islam, naiklah ke gunung terjal tadi." Kemudian Rasulullah mengatakan, "La atiku." Saya mampu untuk naik. Kemudian udah masuk, naik saja, akan dimudahkan bagimu. Maka Rasulullah pun naik sampai ke atas gunung tadi. Kemudian tiba-tiba Rasulullah mendengar idzan bi aswati syadidah, mendengar suara yang sangat mengerikan. Sampai beliau bertanya, "Ma hadhil aswat?" Suara apa ini? Kemudian mereka mengatakan, "Hada awa ahlun nar." Awa ahlun nar. Awa ahlun nar maksudnya adalah jeritan, jeritan yang sangat dahsyat dari penghuni neraka. Thumma talaqa fi fa idza ana thumma talaqa bi ana fa idza ana yaqumu ma'al fa idza ana, kemudian beliau menghampiri yang berteriak keras tadi, menjerit keras tadi. Kemudian beliau melihat ana faida ana biqaumin mu'allakin bi'araqibihim. Beliau melihat ada sebuah kaum, kelompok manusia yang digantung kakinya di atas, kepalanya di bawah. Kalau kita beli sate kambing, ya, kadang pedagang sate itu suka menggantungkan besi yang tajam itu ke urat kakinya kambing tersebut. Nah, itu seperti itu. Kepalanya di bawah, kakinya di urat kakinya itu digantungkan dengan gantungan, sehingga posisi kepala dari orang ini sambil menjerit kepalanya di bawah. Dan tasilu asdaqihim, musyaqqaqah asdaqihim, dirobek, sudah kepalanya di bawah, dirobeklah mulutnya selebar-lebarnya. Kemudian tasilu asdaqihim, kemudian dari sobekan yang sangat lebar di mulutnya tersebut mengalirlah darah. Rasulullah bertanya kepada dua orang tadi, "Man haula?" Ini gambaran apa ini? Orang-orang ini siapa ini? Kemudian dijelaskan kepada Rasulullah, "Alladzina yuftiruna qabla tahilati shaumihim." Orang ini, orang-orang yang disiksa dengan siksaan seperti itu, menjerit-jerit dengan tragis dan histeris tadi, adalah orang-orang yang mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan. Mereka makan, berbuka sebelum waktunya berbuka datang. Hadis ini hadis yang disahihkan Imam Hakim, Imam Dhahabi, dan juga Imam Al-Haythami, rijalus sahih, dan disahihkan oleh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Targhib. Inilah gambaran bagi orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Maka wajib bagi kita untuk mengingatkan keluarga kita, saudara-saudara kita, berusaha menghidupkan bulan Ramadan tahun ini. Kemudian poin yang ketiga, wajib kita siapkan, Bapak Ibu sekalian, hadirin, ayah bunda sekalian, umu abu, yang semoga Allah merahmati kita semuanya. Poin yang ketiga yang wajib kita siapkan untuk bersiap diri menyambut Ramadan yang dinanti, adalah kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang jujur, taubat yang betul-betul datang dari hati yang paling dalam. Taubat
atas semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam ini tempatnya salah. Maka cepat-cepatlah memohon ampun kepada Allah. Sebelum datangnya bulan Ramadan, kembalilah kepada Allah. Taubati semua hal-hal yang salah yang pernah kita lakukan. Dan kita ketahui walaupun dinamakan dengan taubat itu tidak mengenal waktu. Kapanpun kita segera bertaubat. Tapi di bulan Ramadan ini kesempatan emas, kesempatan yang tak terhingga, luar biasa berharganya, yang mana kita segera untuk memanfaatkan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat langsung dan juga kita pun meminta maaf jika kita ada pernah hal atau pernah ada sesuatu yang berisi kezaliman pada manusia, pada hamba Allah, maka segera kita meminta kehalalan, tunaikan hak-hak dia. Ya, kita punya tanggungan, cepat kita sampaikan. Kita pernah zalim ke orang lain, kita minta maaf pada dia dan mendoakannya di bidhahril ghaib di saat dia tidak mengetahui bahwa kita sedang mendoakan dia. Inilah yang wajib kita lakukan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dalam Quran surat An-Nur ayat 31 Allah telah berfirman, "Wahai bertobatlah kalian wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian semuanya wahai orang yang beriman, semua kaum orang-orang yang beruntung." Dan juga dalam hadis dari sahabat Qarr bin Yasar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayuhan nas, tubu ila Allah, fa inna atubu fil yawm ilayhi mi'ati marrah." Rasulullah, wahai manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Sungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari semalam itu sampai 100 kali bertobat, apalagi kita Rasulullah saja minimal 100 kali beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi kita lebih berat lagi untuk memohon ampun lebih dari itu. Hadis riwayat Muslim. Ini poin yang ketiga, segeralah jujur pada diri-diri kita. Sidqu Allah, jujur kepada Allah. Walaupun tidak ada satupun manusia yang tahu, yakin Allah mengetahui segala apa yang telah kita lakukan. Jujur. Hal yang kecil, apalagi yang besar, kita tadaburi, kita evaluasi. Apakah terus seperti itu diri kita? Tidak pernah kita berusaha untuk bangkit, memperbaiki. Maka jangan putus asa apapun dosa yang pernah dilakukan seorang hamba. Ketika dia jujur, dia betul-betul ikhlas dalam bertobat, Allah akan terima taubatnya. Ketika dia betul-betul sungguh-sungguh dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kesempatan besar untuk kembali kepada Allah, bertobat untuk semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian poin yang keempat, ini sekalian semoga Allah muliakan kita semuanya, wajib kita berilmu dengan ilmu yang dasar yang berkaitan dengan ilmu tentang Ramadan ini. Kita baca buku-buku yang sudah banyak sekali terjemah, atau kita bisa mendengar kajian ustaz-ustaz di media sosial yang membahas tentang ilmu tentang Ramadan ini, mulai dari pengertiannya, hal yang membatalkan puasa dan lain sebagainya. Bisa kita simak di sana. Insya Allah kalau masih ada waktu, saya akan ringkas dalam beberapa menit kumpulan dari materi tentang Ramadan ini. Jadi wajib bagi kita untuk berilmu. Karena di dalam kita beragama ini, ilmu dikedepankan sebelum kita beramal dan berkata. Karena itu Imam Bukhari mengatakan dalam babnya dalam kitab Sahih, ilmu qabla qawli wal amal. Disebut dengan ilmu itu didahulukan sebelum kita berkata dan berbuat. Kemudian yang kelima, kita segera membayar hutang-hutang kita, terutama hutang Ramadan. Jika bapak-bapak, ibu-ibu, bapak yang sakit misalnya belum sempat untuk mengganti puasa Ramadan tahun yang lalu, maka berpuasalah sebelum datang bulan Ramadan tahun ini. Masih ada waktu di bulan Sya'ban. Demikian juga ibu-ibu, mungkin kemarin ada saatnya bulan dan sebagainya, maka cepat-cepat tunaikan hutang Ramadannya. Sebagaimana hadis dari Abi Salamah qala sami'tu Aisyah radhiyallahu an
radhiyallahu anha taqul, dari Abi Salamah dia berkata, saya mendengar bahwasanya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana yakunu alayya shaum min Ramadan, layya shaumu min Ramadana fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Rawahu Bukhari. Kata Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin ibu kita, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya beliau pernah punya hutang di bulan Ramadan, hutang puasa di bulan Ramadan. Maka beliau bayar hutang-hutang tersebut di bulan Sya'ban. Kalau ada hutang cepat, jangan sampai ditumpuk hutang berpuasa di bulan Ramadan. Berkata Imam Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan hadis Bukhari ini, kata beliau, wa yukhadhu min hirsihi ala dhalika fi Sya'ban, annahu la yajuzu ta'khirul qada hatta yadkhulu Ramadan akhir. Oleh karena itu, ini menunjukkan dari hadis ini semangat untuk membayar hutang-hutang puasa di bulan Sya'ban dan tidak diperkenankan untuk menunda-nunda ya sampai datang bulan Ramadan berikutnya. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima bagi kita untuk bersiap diri menyambut Ramadan yang dinanti. Yang kelima adalah bersegera menyelesaikan urusan-urusan yang bisa mengganggu kekhusyuan konsentrasi ibadah pada bulan Ramadan. Jangan sampai di bulan Ramadan sama seperti bulan-bulan sebelum Ramadan. Kita sibuk kerja, kita sibuk berbisnis, sehingga waktu kita untuk murojaah Al-Quran, waktu kita untuk banyak berdoa, untuk banyak menghidupkan sholat-sholat sunnah, menjaga sholat wajib, ya, ilmu dan sebagainya, itu justru berkurang. Tidak ada bedanya dengan bulan-bulan sebelumnya. Padahal di bulan Ramadan ini harusnya kita memanen amal-amal soleh tersebut. Maka kita manage waktu kita kelola waktu kita. Kalau ada urusan-urusan, mau proyek kah, mau bisnis kah, mau pekerjaan kah, yang bisa diselesaikan sebelum Ramadan, selesaikan. Terlebih mungkin sebagian sekolah Islam, ya, pesantren dan sebagainya sangat enak sekali. Biasanya di bulan Ramadan mereka libur panjang. Nah, itu gunakan betul untuk betul-betul totalitas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang berbisnis, berusaha, ya, menjual pakaian lah di bulan Ramadan ini, makanan, maka atur waktunya. Ketika misalnya sudah selesai mempersiapkan, sambil dia mempersiapkan makanan, dia bisa isi dengan zikir, dia bisa mengulang-ulang Al-Quran, dia bisa memperbanyak doa, karena doa selama dia berpuasa dari sejak subuh sampai maghrib, maka doanya makbul, mustajab. Maka dia perbanyak doa apa saja minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin sekalian, semoga Allah memuliakan kita semuanya. Poin yang selanjutnya, poin ke-6 ya, adalah berusaha mengumpulkan keluarga kita, kumpulkan kesempatan untuk kita memberikan nasihat ke keluarga kita. Ya, keluarga besar kita kumpulkan, ya. Di antara keluarga mungkin ada yang dituakan, atau kita mengundang misalnya ada ustadz tetangga dan sebagainya yang terdekat, kita undang untuk bisa memberikan nasihat tentang persiapan menghadapi Ramadan, dan juga pembagian untuk memotivasi anak-anak kecil untuk latihan berpuasa. Kemudian yang ketujuh, kita pun mulai menyisihkan investasi ke ilmu, beli buku-buku yang berkaitan dengan agama Islam ini dan dibaca oleh kita, keluarga kita, ya. Kemudian juga saatnya untuk banyak bersedekah, mungkin kita sumbangkan Al-Quran, buku-buku ke masjid, ke masyarakat dan sebagainya. Jadi jadilah di bulan Ramadan ini pribadi-pribadi yang selalu menjadi mafatihul khair, menjadi penebar kebaikan, seperti angin yang lembut, yang memberikan kesegaran, kenyamanan, kesejukan bagi semua orang. Jadilah diri-diri kita seperti itu. Adanya diri kita, lahirlah berbagai varian kebaikan. Apapun varian kebaikan, memaafkan, memaklumi, dan apapun yang selama ini kita berat lakukan, maka rubah di bulan Ramadan ini dengan perbuatan-perbuatan sebaliknya. Jika di bulan sebelum Ramadan kita pernah ada masalah dengan saudara kita misalnya, berat sekali untuk banyak islah, berat sekali untuk bisa berdamai,
maka lawan semua hawa nafsu tadi, lawan semua perangkap syaitan tadi, maka jadilah pribadi yang meminta maaf lebih dahulu walaupun mungkin yang salah orang lain. Dan apapun varian kebaikan tidak harus dengan di luar kemampuan kita. Orang lain mampu misalnya 1 juta bersedekah, kita hanya bisa bersedekah dengan kurma misalnya, atau kita bisa bersedekah dengan air putih sekalipun, maka bersedekahlah. Manfaatkanlah di bulan Ramadan ini dengan berbagai macam varian kebaikan. Kemudian hadirin sekalian, semoga Allah memuliakan kita semuanya. Poin yang ke-8, bersiap diri menghadapi bulan Ramadan yang dinanti ini adalah berusaha dari sekarang banyak membaca Al-Quran. Karena bulan Sya'ban adalah syahrul Qur'an. Banyak Al-Quran, memperbanyak Al-Quran. Dikatakan karena syahrul Qur'an wa kana Qais idza dakhala syahrul Sya'ban aghlaqa hanutu tahu wa tafarrag bi qira'atil Qur'ani. Ulama zaman dahulu di antara Amr bin Qais apabila masuk ke bulan Sya'ban, beliau banyak menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Semoga kita pun bisa meneladaninya. Perbanyak waktu kita untuk bisa membaca Al-Quran. Kapan lagi kalau di bulan-bulan sebelumnya mungkin jarang kita target kita sampai ke beberapa halaman dalam membaca Al-Quran, maka kesempatan bulan Sya'ban untuk mulai memanaskan semangat kita, menggas diri kita untuk bisa membaca Al-Quran lebih dari hal-hal yang biasa kita baca. Kalau kita bisa biasanya baca 1 halaman, ya sekarang saatnya untuk lebih dari itu, mungkin 1 lembar, 2 lembar, sehingga akan terasa kenikmatan tadi. Biasanya orang kalau sudah membaca Al-Quran menjadi kangen untuk terus baca, ya. Terus ingin rindu untuk terus membaca Al-Quran. Kemudian hadirin sekalian, poin yang ke-8, memperbanyak saum sunnah di bulan Sya'ban dan juga ibadah-ibadah lainnya. Ini sebagai bentuk latihan kita agar tidak kaget masuk ke bulan Ramadan. Puasa Senin Kamis misalnya, atau puasa Daud di bulan Sya'ban ini, agar ketika masuk bulan Ramadan tidak kaget baik fisik kita baik ataupun mental kita. Sehingga pada hari pertama terasa lemas sekali karena memang belum terbiasa di bulan Sya'ban. Ketika bulan Sya'ban ini kita biasakan, maka akan terasa lebih ringan, lebih mudah karena aktivitas ketaatan sudah dimulai dari bulan Sya'ban. Sehingga insya Allah masuk bulan Ramadan kita dipenuhi dengan semangat, kekuatan, ya, untuk kita mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Kemudian hadirin sekalian yang semoga Allah muliakan kita semuanya, bahwasanya bulan Ramadan ya tinggal tersisa beberapa hari lagi, ya mari kita perbaiki ya pembiasaan kita di bulan-bulan sebelumnya. Tersisa beberapa hari lagi, kita perbaiki diri kita agar kita masuk bulan Ramadan dengan penuh berkualitas, dengan penuh amalan-amalan berkualitas. Tersisa waktu sekitar 8 menit, mungkin 3 menit ke depan saya sedikit akan meringkas hal yang berkaitan dengan Ramadan ini. Bapak Ibu sekalian, semoga Allah muliakan kita semuanya. Tentang Ramadan ini bisa sekali lagi dibaca di buku-buku yang sering kita baca, ya, sering kita pelajari dan sering kita dengar dari ustaz-ustaz kita, ya, ustaz yang memberikan banyak ilmu pada kita. Dan ketahuilah bahwasanya ilmu ini adalah sebuah hal yang sangat harus kita betul-betul cari, karena kita ketahui semuanya, apapun yang kita miliki, ketika sudah saatnya kita berpisah dengan dunia ini, dan saat itu pasti akan datang, tidak akan bisa kita tunda-tunda, tidak akan bisa kita tolak. Allah Ta'ala berfirman, wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap orang itu akan datang masa akhirnya, ajalnya akan datang kepada kita semuanya. Ketika saat itu datang, tidak akan bisa kita tunda-tunda ataupun dipercepat. Maka ketika kita tahu tentang hal ini, maka wajib bagi kita untuk betul-betul kita perhatian kepada hal-hal yang walaupun kita nanti wafat, akan mengalir terus pahalanya bagi kita. Kalau kita hanya berinvestasi ke saham lah misalnya, ke properti lah dan sebagainya, kalau tidak diniatkan untuk ibadah, maka dia akan berpisah dengan kita.
capeknya kita, lelahnya kita, yang menikmati hanya keluarga yang kita tinggalkan. Kitanya tidak menikmati apa-apa. Justru yang harus kita pikirkan adalah bukan hanya meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi keluarga, tapi juga sangat bermanfaat bagi kita. Apa itu? Dalam hadis dijelaskan, "Idza matal insan in qata amalu ila misalas." In sadaqatin jariyah, ilmu yuntafa'un bi, ila waladin shalihin yad'ulah. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan juga anak soleh yang mendoakan kita. Anak soleh pun ketika dia wafat sudah berhenti itu aliran pahalanya pada kita. Sedekah jariyah, misalnya membangun perumahan untuk diniatkan untuk kebaikan, misalnya membangun masjid, panti asuhan, membangun pesantren dan sebagainya, ataupun membangunkan rumah orang yang terlihat sekarang mau ambruk misalnya. Kebaikan-kebaikan itu menjadi sedekah jariyah bagi dia. Tapi ketika rumahnya hancur, masjidnya misalnya naudzubillah hancur dan sebagainya, terhenti juga pahala itu pada kita. Tapi ada satu amal, satu kebaikan yang amalan ini tidak akan pernah berhenti. Apa itu? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu agama. Ketika Bapak Ibu sekalian mengarahkan anaknya, mengarahkan keluarganya untuk belajar ilmu agama, diamalkan di keseharian. Kita ajarkan anak-anak kita Al-Fatihah misalnya. Kita ajarkan anak-anak kita tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Ayo puasa nak, belajar puasa nak dan lain sebagainya. Anak-anak kita rayu, kita motivasi dan sebagainya. Kita dekati, kita tasjih, kita motivasi dan sebagainya sehingga dia mau mengamalkan ilmu agama ini untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian nanti pun dia besar, dia ajarkan juga ke anaknya, ya ke cucu-cucu kita misalnya, ke buyut-buyut, ya ke cicit-cicit kita. Maka pahala ini akan terus mengalir kepada kita. Karena ilmu itu gak akan mati, terus diajarkan ke orang lain, semakin terus berkembang, semakin berkelanjutan menyebar ilmu ini, maka semakin besar pula pahala yang didapat. Maka ini luar biasa pahala dari para anbiya, para nabi. Rasulullah SAW mengajarkan para sahabatnya, para sahabat mengajarkan para tabiin mengajarkan pada tabiut tabiin, para tabiut tabiin pada mengajarkan pada atba tabiut tabiin, terus pada ulama-ulama zaman dahulu, terus sampai kepada kita. Terbayang aliran pahalanya bagi Rasulullah, para sahabat, tabiin, para ulama zaman dahulu. Kenapa? Karena mengajarkan ilmu agama sampai pada kita, terus diajarkan, diamalkan, luar biasanya seperti aliran pahala yang tanpa henti. Maka mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya untuk selalu rindu, selalu bersemangat untuk menuntut ilmu agama, dan kita amalkan di keseharian kita dengan dipenuhi rasa ikhlas, jujur, tulus dalam melaksanakan ilmu agama tersebut, dan juga selalu kita meniti jalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bisa disampaikan, mohon maaf tadi tidak sempat bahas karena sangat mepet waktunya. Maka waktu yang tersisa kami serahkan lebih pada pembawa acara. Mohon maaf jika ada yang kurang dari apa yang disampaikan, pasti itu dari keterbatasan, kebodohan, dan kelemahan yang ada pada diri kami. Kami mohon maaf kepada Allah yang sebenar-benarnya. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal. Baik, jazakumullah khairan Ustaz. Ini dilanjutkan 1-2 pertanyaan. Bagaimana Ustaz? Atau Boleh Syekh, fadhal. Yang bisa jawab kalau baik Ustaz. Ini ada sebenarnya banyak pertanyaan Ustaz, tapi karena waktunya terbatas, coba kami pilih 2 ya. 2 pertanyaan saja. Baik, izin saya bacakan Ustaz. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara membayar fidyah atas hutang puasa orang tua kita yang sudah meninggal, sementara kita tidak tahu berapa banyak hutang puasanya, dan sebaiknya fidyah itu dibayar kapan, sebelum puasa atau saat puasa Ramadan? Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Jika tidak diketahui tentang
berapa yang ditinggalkan dari puasanya. Dan patokan yang pertama adalah ya kita berusaha dulu. Kita bisa bertanya ke ya putra dari orang tua kita, adik kita misalnya, atau kita misalnya ketika meninggalkan puasa ini sejak kapan, sakitnya pada usia berapa, wafatnya usia berapa, mulai tidak berpuasa. Jadi diperkirakan saja. Setelah diperkirakan, anggap saja misalnya hitungannya 5 tahun. Jadi kalau 5 tahun, 1 bulan itu kan 30 hari ya. 30 kali 5, berarti 150 hari. Dikalikan makanan yang biasa dikonsumsi. Misalnya sekali makan itu katakanlah 20.000 ya. Berarti 20.000 kalikan dengan 30, berarti 600.000 kalikan 5. Ya minimal itulah yang bisa semampunya disampaikan. Dan juga mungkin tidak dibatasi dengan itu yang wajibnya. Juga banyaklah bersedekah diniatkan untuk orang tua kita. Mungkin itu saja, wallahu a'lam. Mungkin bisa ditanyakan pada yang lainnya. Itu mungkin yang sedikit yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, mungkin yang terakhir ini Ustaz, meskipun banyak ini Masya Allah, Afwan ini Bapak Ibu nanti bisa disampaikan di kolom pertanyaan yang sudah disediakan di grup alumni. Insya Allah nanti ada kolom pertanyaan yang akan disampaikan oleh Ustadz yang lain. Untuk kali ini coba kami pilihkan yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Baik Ustadz, yang terakhir izin kami bacakan. Assalamualaikum Ustadz. Ketika pulang kampung, masjid terdekat dengan rumah orang tua kami adalah Masjid Agung yang di dalamnya ada makam. Nah, makam tersebut ditutupi dengan tembok sekelilingnya menjadi seperti ruangan. Nah, bagaimana hukumnya jika kami taraweh dan iktikaf di masjid tersebut? Karena untuk mendapati masjid yang mudah dijangkau dan mudah untuk membawa anak-anak, tidaklah mudah di daerah tersebut. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Tadi tentang pertanyaan kita memiliki tempat yang kita bisa gunakan untuk sholat tarawih atau sholat wajib, tapi di dalamnya ada kuburan. Ya, kita ketahui memang Rasulullah mewasiat kepada kita wala tattakhidul qubur masajid, nggak boleh kita jadikan kuburan-kuburan itu sebagai masjid. Maksudnya masjid-masjid yang ada, ya, tidak boleh ada kuburan di dalamnya. Misalnya katakanlah masjid ini ukurannya panjang kali lebar 5 kali 4 misal, ya 5 kali 4. Di dalamnya tidak boleh ada kuburannya, atau di sampingnya, atau di belakangnya, ataupun di depannya, yang langsung tanpa ada penghalang dengan masjid. Lantas bagaimana kalau tadi ada usaha kuburannya itu dikelilingi oleh tembok misalnya? Maka kita harus letakkan dulu, harus terpisahkan antara ini adalah bangunan masjid, ini adalah kuburan. Misalnya tadi yang luas masjid itu 5,5 kali 4, 20 meter persegi. Maka ambil jarak, misal katakanlah berapa senti begitu, 1,5 meter lah. Jelas antara ini adalah pagarnya masjid, ini adalah pagarnya kuburan. Diselingi dengan jalan setapak misalnya, atau diselingi dengan jarak yang membedakan, memisahkan antara bangunan kuburan dengan bangunan masjid. Maka itu tidak apa-apa. Jadi misalnya kuburannya tadi karena sudah dibangun sama orang lain, misal dibangun ukurannya temboknya 2 kali 1 misalnya, atau 3 kali lebarnya 1, atau 2 lebarnya 3 misalnya, jadi 6 meter persegi. Nah, tembok yang mengelilingi kuburan dengan bangunan masjid sekali lagi harus terpisah. Tidak boleh bersatu antara bangunan masjid dengan kuburan, dan juga tidak boleh
tidak ada pemisah, wajib terpisahkan, betul-betul terpisahkan. Ini adalah apa namanya, ini wilayah masjid, ini wilayah kuburan. Dan juga betul-betul juga harus kita biasakan kuburan itu ya tempatnya tersendiri, pemakaman namanya. Seperti contoh di Masjid Nabawi. Baqi itu kan ada di sebelah kirinya Masjid Nabawi, ya kan? Nah, antara Masjid Nabawi dengan Baqi kan terpisahkan dengan jalan. Jalan kita bolak-balik begitu kan. Kemudian juga ada pagar. Jelas antara pagar batas masjid dengan pagar atau tembok-tembok batas pemakaman. Nah, seperti itulah seidealnya antara kuburan terpisahkan dengan masjid. Tetap harus dibangun menyisihkan harta kita, ya. Terlebih itu juga mungkin ada otoritas ya kita sebagai keluarganya, sehingga tidak ada hubungannya dengan orang lain. Pisahkan betul antara pagar masjid dengan pagar kuburan misalnya, seperti itu. Mudah-mudahan dengan seperti itu ya masjidnya bisa digunakan untuk sholat. Yang lebih parah adalah ketika di dalam masjid ini yang agak sulit, kecuali kuburannya dipindahkan, digali, pindahkan. Allahu a'lam. Baik, insya Allah pertanyaan cukup, Ustaz. Jazakumullah khairan, izin kami tutup, Ustaz. Atau mungkin ada tambahan, Ustaz, sebelum kami tutup? Penutup dari apa yang disampaikan, yang tersisa adalah pengamalan. Dan juga yang kedua, ya, amal-amal ibadah ini kuncinya, pembukanya adalah ubudiyatul qalbiyah, ibadah hati. Artinya penghayatan, pemaknaan, keikhlasan yang betul-betul membingkai ibadah-ibadah zahir yang kita lakukan, betul-betul harus terjaga. Sehingga kenikmatan itu akan tumbuh. Kelezatan ketika ikhlas pada Allah dalam membaca Quran, ketika berpuasa dan lain sebagainya, ini akan menjadikan diri kita akan betul-betul merasakan lezatnya iman, lezatnya taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, semoga Allah memudahkan kita semuanya bisa melaksanakan puasa bulan Ramadan sampai umur kita di bulan Ramadan. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, semuanya diberikan kesehatan. Dan yang tadi jawaban-jawaban dari saya itu belum tentu benar ya. Silakan asalnya ditanyakan pada ustadz-ustadz yang kompeten, ustadz-ustadz yang insya Allah ilmunya dua hal pertanyaan tadi yang telah disampaikan. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan, Ustaz dan Hadiana, kajian pada malam hari ini. Semoga kita, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita bisa mengambil faidah, kemudian kita bisa amalkan nantinya di kehidupan kita sehari-hari, terlebih lagi khususnya di bulan Ramadan ke depan. Dan semoga kita diberikan umur yang panjang hingga menjumpai Ramadan, dan Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz dan kepada Bapak Ibu jamaah sekalian. Dan tak lupa kita memohon pertolongan Allah, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan kami mohon maaf sekali ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab, dan kami ingatkan insya Allah nanti di grup alumni, komunitas alumni, bisa dituliskan di link yang telah kami kirim. Nanti silahkan dituliskan dan insya Allah akan dijawab oleh Ustadz yang lainnya. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam membawakan kajian pada malam hari ini, dan semoga Allah berikan kemudahan kita di pertemuan berikutnya, di bulan berikutnya bisa melaksanakan kajian rutin kembali. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa khafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumul khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.